Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan semuanya tetap baik-baik aja di rumah. Ya, untuk pertemuan kali ini sebelum kita lanjut untuk masalah materi gerak melingkar di pada pertemuan kali ini, saya akan mengulas dulu beberapa materi yang minggu lalu sudah saya berikan. Jadi pada gerak melingkar ini sebetulnya ada identiknya dibandingkan dengan gerak lurus. Gerak lurus itu lintasannya hanya berupa antara di sumbu X atau mungkin di sumbu Y, atau bisa jadi dia hanya di satu dimensi itu. Tapi untuk di gerak melingkar ini kita ada perbedaannya. Kenapa bisa disebut gerak melingkar? Bisa disebut gerak melingkar itu dikarenakan geraknya membentuk seperti lingkaran gitu. Yang berarti lingkaran tersebut pasti memiliki sudut. Contoh, kita ibaratkan gerak melingkar itu seperti kue ulang tahun. Kue ulang tahun itu bentuknya bulat kan? Bentuknya bulat. Tetapi ketika kita punya kue ulang tahun itu ingin kita berikan kepada 4 orang, lalu kita pasti membagi kue tersebut menjadi 4. Ketika kue tersebut terbagi menjadi 4, maka ada bentuk baru yang terbuat setelah dipotong kuenya. Kalau kita lihat-lihat, berarti kue tersebut memiliki sudut siku-siku ya. Nah, berarti lingkaran tersebut mempunyai pusat porosnya atau mungkin pusat sumbunya gitu. Nah, kalau kue kita potong berarti pasti ada titik potong, atau titik potongnya tuh berupa di tengah-tengah di kue tersebut. Itu. Begitupun materi gerak melingkar ini. Ketika seseorang gerak membentuk lingkaran, pasti dia mempunyai titik pusatnya atau mungkin titik porosnya atau mungkin titik tumpu sebagai acuannya gitu. Makanya mereka bisa bergerak melingkar gitu. Ya, kemarin itu ada sudut, ada juga kecepatan sudut, ada juga percepatan sudut. Ya, untuk selanjutnya ini yang saya maksud dengan perbedaan lambangnya saja. Ketika di gerak lurus bagaimana dan gerak melingkar bagaimana. Pada saat kondisi posisi di gerak lurus itu lambangnya biasanya itu X. Tapi kalau misalnya di gerak melingkar itu gambarnya seperti 0 tapi ada garisnya atau disebut theta. Dan untuk di kondisi kecepatan, kita pendahulu kecepatan, lambangnya itu V di gerak lurus. Jadi kalau di gerak melingkar biasanya lambangnya itu omega, bentuknya seperti W. Jadi kalau di percepatan itu lambangnya biasanya huruf A. Tapi kalau di gerak melingkar itu alfa. Itu yang saya maksud untuk perbedaan lambang. Selanjutnya untuk beberapa contoh, misal di gerak lurus berubah beraturan, itu persamaannya itu Vt sama dengan V0 ditambah At. Ini saat kondisi GLB ya. Tapi kalau saat gerak melingkar kita menggunakan omega, boleh sebut omega T sama dengan omega 0 ditambah ini A itu percepatan ya. Berarti percepatan tadi apa? Alfa dikali T
T-nya itu adalah waktu. Nah, ini perbedaan atau mungkin transformasi persamaan ketika digerak lurus dan juga berubah ketika kita meninjau kecepatan pada gerak melingkar. Contoh ada sebuah mobil bergerak seperempat lingkaran. Ini dari posisi A ke posisi B. Nah, mobil ini mula-mula bergerak dengan kecepatan dengan W omega 0 ini, atau W0 ini disebutnya bukan W tapi disebutnya omega. Omega 0 ini dia menyatakan bahwa mobil itu mempunyai kecepatan awal. Kecepatan awalnya itu 10 radian per second. Lalu mobil itu bergerak menuju posisi B memiliki percepatan sebesar 5 radian per second kuadrat. Nah, selama bergerak selama mobil tersebut bergerak, mobil tersebut membutuhkan waktu untuk menuju posisi B itu sebesar 20 second. Lalu berapakah kecepatan akhirnya? Omega 0 ditambah alfa dikali T. Berarti tadi kita masukkan semua angka-angkanya. Omega T sama dengan, dari kecepatan awalnya berapa? 10 radian per second. Ditambah percepatan itu berapa? 5 radian per second kuadrat dikali berapa tadi waktunya? 20 second. Berarti tinggal kita jumlah 10 radian per second ditambah 5 dikali 20, 100 radian per second. Nah, ini sekonnya ini hilang ya, pangkatnya akhirnya jadi pangkat 1. 10 rad ditambah 100 radian per second berarti 110 radian per second. Berarti kecepatan akhirnya itu adalah 110 radian per second. Nah, sebelum masuk ke gerak melingkar berubah beraturan, kita waktu itu juga mempelajari tentang perubahan kecepatan sudut, perubahan percepatan sudut, dan juga perubahan posisi. Nah, semisal kita pengen tahu perubahan kecepatan sudut. Perubahan kecepatan sudut itu delta
omega. Delta omega itu adalah delta theta dibagi delta T. Ya, ini kita pengen mencari kecepatan sudut. Tuh. Nah, delta theta ini sama saja dengan theta 2 dikurang theta 1. Itu. Delta itu artinya selisih perubahan. Jadi kondisi akhir dikurang kondisi awal. Nah, terus di sini ada delta T. Berarti ada perubahan waktu. Sama juga berarti ada T2 dikurang T1. Berarti ini omega. Kita pengen mencari kecepatan. Nah, misal saya punya contoh nih. Nah, dia melari mengelilingi lapangan ini membentuk sebuah lingkaran. Ya. Lalu ini sebagai titik porosnya. Lalu si Andi ini bergerak menuju posisi A ini, memiliki posisi atau tetanya itu 10 rad dan membutuhkan waktu T-nya itu 10 sekon. Lalu dia bergerak lagi menuju posisi B, memiliki posisinya sebesar atau tetanya itu sebesar 40 rad. Nah, dia berjalan dari posisi A ke posisi B itu membutuhkan waktu hingga 15 sekon. Gitu. Lalu ditanya berapakah kecepatannya si Andi dari A ke B? Maaf, dari posisi awal ke posisi B. Itu berarti kita menggunakan persamaan tadi. Jadi omega sama dengan delta theta per delta T. Tadi apa? Delta theta itu sama dengan theta 2 dikurang theta 1 atau kondisi akhir dikurang kondisi awal dibagi waktu akhir dikurang waktu awal. Berarti tinggal kita masukkan semua. Ini kondisi awal, bergerak awal itu kita tandain 1, ini tandain 2. Lalu berarti kita tinggal masukkan theta 2 itu berarti omega sama dengan 40 rad 40 rad dikurang 10 rad. 10 rad itu karena theta awalnya dibagi waktu akhir. Waktu akhir itu berapa? 15 second dikurang 10 second. Berarti 40 rad dikurang 10 rad 30 rad dibagi 15 second dikurang 10 second 5 second. 30 dibagi 5 berapa? 6. Berarti karena satuannya kecepatan itu radian per second, berarti hasilnya kecepatan si Andi bergerak dari kondisi awal menuju posisi B yaitu 6 radian per second.
gitu. Ya, untuk penjelasan kali ini cukup sekian. Oh ya, saya berikan beberapa latihan. Oke, saya akan berikan Anda latihan. Untuk yang pertama, ditanya adalah kecepatan dari theta 2 sama dengan 20, theta 1 sama dengan 10, T2-nya T2-nya 10 second, T1-nya 5 second. Untuk yang kedua, diketahuinya omega 0 sama dengan 20 rad per second, alfanya itu 5 radian per second kuadrat, T-nya itu 10 second. Yang ditanya